Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Putrowascindi dengan NPM 23130250555 dari PTI 23 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan aplikasi pembelajaran gamifikasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran gamifikasi. Di sini yang pertama, untuk identifikasi masalahnya, saya mengangkat masalah yaitu pada jenjang sekolah menengah kejuruan pada jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Salah satu materi yang sering dianggap sulit adalah dasar pemrograman atau logika percabangan dan perulangan. Permasalahan yang terjadi adalah siswa sering mengalami kesulitan memahami alur logika dalam coding karena pembelajaran masih cenderung teoristis dan kurang interaktif. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu adalah agar siswa mampu memahami konsep dasar pemrograman seperti percabangan, if else, dan perulangan atau looping, serta mampu mengimplementasikannya dalam program sederhana secara mandiri. Untuk perancangan solusi gamifikasinya, yaitu solusi yang dirancang adalah dengan pembuatan aplikasi bernama LogicLand yang ditujukan untuk siswa jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL dalam mempelajari dasar-dasar pemrograman melalui pendekatan petualangan interaktif. Untuk tujuan goals-nya yaitu tujuan utama dari pengembangan aplikasi LogicLand ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memahami konsep dasar pemrograman, khususnya logika percabangan dan perulangan. Untuk apa saja elemen gamenya, yaitu yang pertama ada poin sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal, lalu ada badge sebagai simbol pencapaian tertentu yang diraih siswa, lalu ada level sebagai tahapan pembelajaran dari tingkat mudah hingga sulit. Lalu ada quest, yaitu berupa misi atau tantangan coding yang harus diselesaikan. Lalu ada progress bar untuk menunjukkan perkembangan belajar siswa. Di sini ada mekanisme interaksi pengguna, di mana di sini mekanisme interaksi dalam aplikasi dimulai ketika siswa melakukan login ke dalam sistem, kemudian masuk ke dashboard utama. Dan pada halaman tersebut, siswa dapat melihat progres belajar serta memilih level. Setiap level terdiri dari beberapa quest yang berisi tantangan coding berbasis studi kasus sederhana. Siswa diminta untuk menyelesaikannya. Jika siswa berhasil menyelesaikan kuis, maka mereka akan mendapatkan poin dan badge tertentu serta dapat melanjutkan ke level berikutnya. Proses ini berlangsung secara berulang hingga seluruh level terselesaikan. Lalu ada justifikasi elemen gamifikasi. Penggunaan elemen gamifikasi pada aplikasi LogicLand ini didasarkan pada permasalahan pembelajaran yang telah diidentifikasi sebelumnya. Elemen poin digunakan untuk memberikan motivasi instan kepada siswa. Hal ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa dalam memahami materi pemrograman. Lalu elemen badge digunakan sebagai bentuk penghargaan. Hal ini membantu mengatasi kurangnya apresiasi dalam proses pembelajaran konvensional. Elemen level diterapkan untuk pembelajaran secara bertahap mudah ke sulit. Lalu quest digunakan untuk mengubah latihan soal menjadi bentuk misi. Lalu progress bar berfungsi untuk perkembangan belajar siswa secara visual dengan melihat kemajuan belajar yang telah dicapai. Di sini ada user experience atau UX dan alur penggunaan aplikasi LogicLand, itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan memotivasi siswa RPL dalam memahami dasar pemrograman. Adapun alur penggunaan usernya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada registrasi akun, di mana siswa belum memiliki akun akan masuk ke halaman registrasi. Pada halaman ini, siswa mengisi data seperti username, email, dan password. Desain UI dibuat sederhana dan form minimalis dan tombol aksi yang jelas agar mudah dipahami. Lalu tahapan kedua yaitu login ke aplikasi. Setelah berhasil registrasi, siswa melakukan login melalui halaman login dengan memasukkan email dan password.
Lalu yang ketiga masuk ke dashboard. Setelah login, jadi siswa akan diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan informasi penting seperti progres, jumlah poin, badge yang telah diperoleh, serta pilihan level. Lalu yang keempat yaitu memilih level. Siswa memilih level pembelajaran sesuai kemampuan. Level disusun bertahap dari dasar hingga lanjutan. Dari mudah ke yang sulit. Lalu yang kelima yaitu mengerjakan quest atau tantangan coding. Siswa masuk ke halaman quest dan mengerjakan coding berbasis studi kasus seperti percabangan dan perulangan. Lalu yang keenam, mendapatkan feedback. Setelah mengirim jawaban, siswa langsung memberikan feedback berupa benar atau salah. Jika salah, sistem akan menunjukkan hint dan tampilan visual yang tidak membingungkan pengguna. Lalu yang ketujuh, jika sudah berhasil menyelesaikan quest, mereka mendapatkan reward berupa poin dan badge. Lalu yang ke-8, mengulang atau melanjutkan level. Jika belum berhasil, siswa dapat mengulang level dengan mudah melalui tombol retrieve. Jadi pengalaman belajar yang diharapkan yaitu siswa menjadi lebih termotivasi, tertantang, fokus, serta aktif dalam belajar. Selain itu, fitur tambahan seperti leaderboard juga dapat membuat siswa merasakan pengalaman kompetitif dan kolaboratif secara sehat. Selanjutnya yaitu ada rancangan UI atau user interface. Di sini ada halaman login yaitu berupa halaman untuk memasukkan NIS dan password. Lalu di sini ada halaman registrasi. Jika siswa belum memiliki akun, siswa harus registrasi terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya itu ada halaman dashboard, di mana di halaman ini ada data siswa yaitu profil, lalu terakhir dimainkannya kapan, bisa lanjut ke beberapa submenu seperti lihat level, pencapaian, leaderboard, dan masuk ke profil. Lalu yang selanjutnya memilih level yaitu dari dasar ke lanjut. Di sini level tertata dari level 1 ke level 2 atau dari level mudah ke level yang sulit. Lalu selanjutnya mengerjakan kuis. Ya, di sini pada halaman ini adalah halaman di mana siswa dapat mengerjakan soal looping. Lalu selanjutnya ada halaman pendapatan feedback, yaitu jika siswa sudah mengerjakan maka mereka akan mendapatkan feedback seperti ini. Bisa lanjut ke dashboard atau ke kuis selanjutnya. Lalu yang selanjutnya mendapatkan reward. Nah, jika level sudah terselesaikan, maka siswa akan mendapatkan reward. Lalu selanjutnya mengulang atau melanjutkan level. Jika jawaban belum tepat, siswa dapat mencoba lagi atau melanjutkan level, serta dapat meninjau materi. Di sini selanjutnya ada analisis teori belajar. Dalam perancangan aplikasi gamifikasi Logicland ini digunakan dua teori belajar, yaitu behaviorisme dan konstruktivisme sebagai dasar dalam merancang fitur-fitur pembelajaran. Teori behaviorisme diterapkan melalui pemberian stimulus dan respon dalam bentuk reward seperti poin dan badge dan kenaikan level. Setiap siswa berhasil menyelesaikan kuis atau tantangan coding, sistem akan memberikan feedback langsung berupa benar atau salah atau berupa reward. Teori konstruktivisme dapat diterapkan melalui fitur kuis berbasis masalah problem-based learning. Dalam aplikasi ini, siswa tidak hanya menerima materi tetapi langsung terlibat dalam menyelesaikan tantangan coding yang menyerupai situasi nyata seperti membuat logika, percabangan, serta perulangan. Untuk selanjutnya, analisis teori psikologi. Teori psikologi yang digunakan dalam mendukung desain gamifikasi pada aplikasi Logicland adalah self-determination atau teori SDT yang berfokus pada peningkatan motivasi intrinsik siswa. Teori ini menekankan 3 kebutuhan dasar psikologis, yaitu autonomi, competence, dan relatedness, yang semuanya diakomodasi dalam fitur aplikasi. Lalu selanjutnya, analisis teori psikologi. Evaluasi efektivitas aplikasi Logicland dilakukan untuk menilai sejauh mana aplikasi ini berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran pemrograman pada
siswa RPL. Yang pertama ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi beberapa aspek. Pertama, peningkatan motivasi belajar siswa yang dapat dilihat dari antusiasme siswa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, keterlibatan siswa atau engagement. Lalu yang ketiga, hasil belajar, yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal pemrograman. Lalu yang kedua yaitu metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan meliputi beberapa pendekatan, yaitu yang pertama observasi, yaitu mengamati aktivitas siswa saat menggunakan aplikasi seperti tingkat keaktifan dan fokus belajar. Lalu yang kedua, angkat atau kuesioner yang diberikan pada siswa untuk mengetahui tingkat kepuasan, motivasi, dan persepsi mereka terhadap penggunaan aplikasi Logicland. Yang ketiga, analisis aktivitas pengguna, yaitu dengan melihat dua penggunaan aplikasi seperti jumlah login, level yang diselesaikan, tingkat keberhasilan dalam menjawab soal, serta perkembangan skor siswa. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, aplikasi Logicland dirancang sebagai solusi inovatif untuk mengatasi hambatan belajar siswa SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dalam memahami materi dasar-dasar pemrograman, khususnya pada logika percabangan dan perulangan, yang sering dianggap sulit dan bersifat terlalu teoristis, dengan mengintegrasikan elemen gamifikasi seperti point, batch level, quest, dan progress bar. Aplikasi ini mengubah proses belajar menjadi sebuah petualangan interaktif yang bertujuan meningkatkan motivasi keterlibatan serta mengurangi rasa bosan siswa secara teoristis. Rancangan ini menggabungkan pendekatan behaviorisme melalui pemberian stimulus berupa reward dan feedback sebagai penguatan positif, serta teori konstruktivisme yang mendorong siswa membangun pemahaman mandiri melalui penyelesaian tantangan coding berbasis masalah nyata. Selain itu, penerapan Self-Determination Theory atau SDT dalam fitur aplikasi memastikan terpenuhinya kebutuhan psikologis akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial, sehingga siswa terdorong untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan melalui metode evaluasi yang mencakup observasi, angket, dan analisis aktivitas pengguna. Logicland diharapkan mampu menjadi media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan pemahaman mendalam siswa terhadap konsep pemrograman. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.